Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hotijah, NIM J1A2200005 dari Prodi TIP. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan briket arang tempurung kelapa sebagai sumber energi alternatif pada mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri. Langsung saja ke pendahuluan. Penggunaan arang tempurung kelapa atau Cocos nucifera sebagai bahan bakar sudah lama dikenal masyarakat urban negara berkembang dan mampu berkontribusi pada berkelanjutan pasokan energi bagi masyarakat. Lohri et al. 2016. Pemanfaatan arang tempurung kelapa dalam briket arang tempurung kelapa saat ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga, usaha maupun industri. Pemanfaatan briket arang tempurung kelapa telah mendorong kajian teknologi energi pengganti yang terbarukan. Panwara et al. 2011. Pemanfaatan briket arang tempurung kelapa merupakan salah satu solusi dalam usaha eksplorasi sumber energi alternatif maupun pengurangan polusi lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan usaha peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat pada pembentukan dan penggunaan briket arang tempurung kelapa sebagai bahan bakar alternatif. Adapun penjelasan mengenai potensi limbah yang dipilih yaitu tempurung kelapa atau biasa disebut batok kelapa. Mengapa limbah ini dapat dimanfaatkan? Limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan arang aktif atau briket arang tempurung. Tempurung kelapa dapat dibuat arang aktif atau briket karena memiliki karakteristik yang bagus, yaitu memiliki kadar mikropori yang banyak, kadar abu yang rendah, dan teksturnya yang keras sehingga cocok untuk bahan baku pembuatan briket. Adapun bahan dan alat pembuatan briket tempurung kelapa antara lain tepung kanji, air, alat cetakan briket, korek api, alat pencampur adonan, oven briket bisa dibuat sendiri yang sederhana. Kemudian bahan dasarnya itu tempurung kelapa. Ini adalah diagram alir pembuatan briket tempurung kelapa. Tempurung kelapa dilakukan proses pirolisis, lalu akan menghasilkan arang tempurung kelapa, lalu proses penghalusan menghasilkan bubuk arang. Tapioka, pembuatan tepung tapioka menghasilkan bubuk tepung tapioka, pencampuran tepung tapioka dan arang, lalu pencampuran bubuk arang dan adonan tepung tapioka menjadi adonan bubuk arang dan tapioka. Kemudian pada proses pencetakan briket menghasilkan hasil cetakan, kemudian ke proses pengeringan di dalam oven atau di bawah sinar matahari, dan briket siap dipakai. Faktor mempengaruhi briket arang tempurung kelapa. Yang pertama, nilai kalor. Nilai kalor menjadi parameter mutu paling penting bagi briket sebagai bahan bakar karena menentukan kualitas briket. Semakin tinggi nilai kalor bahan bakar briket, semakin baik pula kualitasnya. Sumangat dan Broto 2009. Yang kedua yaitu kadar air. Kadar air briket diharapkan serendah mungkin agar nilai kalornya tinggi dan mudah dinyalakan. Kadar air mempengaruhi kualitas briket yang dihasilkan. Semakin rendah kadar air, semakin tinggi nilai kalor dan daya pembakarannya. Sebaliknya, kadar air yang tinggi menyebabkan nilai kalor yang dihasilkan akan menurun, karena energi yang dihasilkan banyak terserap untuk menguapkan air. Sumangat 2009. Yang ketiga, Shatter Index. Pengujian Shatter Index bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketahanan briket saat terkena benturan dengan benda keras sehingga berguna pada saat proses pengemasan, pendistribusian, dan penyimpanan. Satmoko 2013. Yang keempat ada stability. Stability dilakukan untuk mengetahui perubahan bentuk dan ukuran yang terjadi sampai ukuran briket tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran stabil. Apabila briket yang dihasilkan mengalami perubahan bentuk terus-menerus, maka briket tersebut dapat dikatakan gagal. Adapun alat-alat pembuatan briket tempurung kelapa dapat dilihat pada gambar.
Ada alat press manual, tapi saya tidak menampilkan alat press secara industri. Di sini ada alat press yang manual. Kemudian tabung pembakaran. Tabung pembakaran ini mm, yang sudah modern, biasanya bisa digunakan pembakaran yang bisa dibuat manual. Kemudian ada oven pengering briket. Nah, ini adalah alat ovennya. Dapat juga dikeringkan dengan sinar matahari langsung, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama. Di sini ada lagi ayakan mes manual serbu arang. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.